warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Nah, sebelum pelajaran di pagi ini kita mulai, Ibu ingin kalian mempersiapkan diri sebaik mungkin. Silahkan buku tema 1 halaman 82 kalian buka. Dan jangan lupa berdoa agar pembelajaran hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembahasan baru, Ibu ingin bertanya, masih ingatkah kalian apakah yang dimaksud dengan bunyi? Betul sekali, bunyi adalah segala sesuatu suara yang kita dengar karena adanya getaran pada sebuah benda. Benda yang bergetar tersebut mengakibatkan udara di sekitarnya juga bergetar sehingga menghasilkan bunyi yang kita dengar. Kalian bisa dengar suara yang dulu atau bisa dengar suara papan tulis ini saat Ibu tutup. Nah, Ibu mau tanya, bagian tubuh manakah dari diri kalian yang bisa mendengarkan berbagai suara tadi? Apakah mata? Atau mungkin hidung? Ataukah mulut kita yang bisa mendengarkan suara tadi? Tentu bukan ya, karena alat dengar kita terletak pada sepasang telinga yang kita miliki. Ya, lalu bagaimana bisa sepasang telinga kita ini yang hanya memiliki ukuran yang tidak terlalu besar, namun bisa mendengarkan berbagai suara, pola suara yang sangat nyaring. Untuk mencari tahu jawabannya, mari kita bersama belajar tentang indera pendengaran. Nah, belajar tentang indera pendengaran berarti kita akan belajar tentang telinga. Di sini ada penampang bagian-bagian telinga. Mari kita pelajari satu-satu ya. Telinga pada dasarnya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian telinga luar. Lalu di sini ada bagian telinga tengah. Dan di bagian sini adalah telinga dalam. Di bagian telinga luar itu ada 3 bagian. Ada daun telinga, ada lubang telinga, dan ada saluran pendengaran. Sebagian menyebut saluran pendengaran sebagai liang pendengaran juga boleh. Nah, daun telinga ini dia terdiri dari tulang rawan. Tulang rawan itu tulang muda yang halus yang juga terdapat pada hidung. Nih, coba pencet hidung kalian atau sentuh sendiri telinga kalian. Kalian bisa merasakan jenis tulang seperti apa yang ada pada telinga kalian. Nah, fungsi daun telinga adalah untuk menangkap bunyi serta melindungi telinga kita dari berbagai kotoran. Jadi, fungsi daun telinga yang pertama adalah menangkap bunyi. Dan fungsinya yang kedua adalah melindungi dari kotoran. Melindungi telinga dari kotoran. Nah, yang pertama ya. Sekarang yang kedua, lubang telinga. Lubang telinga ini kalau diibaratkan sebuah ruangan, maka dia menjadi pintu sebagai masuknya bunyi. Bunyi yang ditangkap oleh daun telinga tadi akan masuk nih melalui lubang telinga. Jadi fungsinya sebagai tempat masuknya bunyi.
ke lubang telinga, maka dia akan melewati saluran pendengaran. Saluran pendengaran itu menghubungkan dua bagian ini, menghubungkan lubang telinga dengan gendang telinga. Jadi, fungsi saluran pendengaran meneruskan bunyi. Dari mana? Dari lubang telinga ke gendang telinga, meneruskan bunyi ke gendang telinga. Nah, tiga bagian ini, daun telinga, lubang telinga, dan saluran pendengaran, itu telinga luar, maksud Ibu. Nah, lalu ada bagian telinga tengah, yaitu gendang telinga, saluran eustasius, dan tiga tulang pendengaran. Sekarang, gendang telinga. Dia berupa selaput tipis. Jadi gendang telinga itu selaput tipis yang sangat peka. Peka itu mudah merasakan bunyi. Jadi dia mudah menangkap getaran bunyi. Kalau ada bunyi nih, dia akan bergetar. Selaput tipis tadi. Nah, jadi gendang telinga itu dapat dikenali berupa selaput tipis yang fungsinya meneruskan bunyi dari saluran pendengaran ke tiga tulang pendengaran dan peka terhadap getaran bunyi. Lalu di sini ada tiga tulang pendengaran. Apa saja itu? Di sini ada tulang martil di bagian sini, lalu ada tulang landasan dan ada tulang sanggurdi namanya. Jadi tiga tulang pendengaran itu sekali lagi Ibu ulang. Di sini tulang martil, terus tulang landasan dan tulang sanggurdi. Apa fungsi ketiga tulang tersebut? Berfungsi untuk memperkuat getaran yang ia terima dari gendang telinga supaya bunyi yang bisa terdengar itu lebih kualitasnya lebih bagus. Jadi tiga tulang pendengaran fungsinya memperkuat getaran yang diterima. Nah, lalu di sini ada saluran eustasius. Saluran eustasius ini adalah saluran penghubung antara telinga tengah dengan mulut kita. Jika dalam keadaan normal, saluran eustasius ini tertutup. Namun, dia bisa terbuka sebentar jika saat misalnya kita menelan makanan atau saat kita menguap. Nah, maka saluran eustasius ini bisa terbuka, berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara di bagian dalam dan di bagian luar telinga. Jadi, ini menyeimbangkan tekanan udara di dalam dan di luar telinga. Nah, jadi juga ada tiga bagian yang terletak di telinga tengah. Sekarang ada tiga bagian lagi yang terletak di bagian telinga dalam. Yang pertama ada cochlea atau disebut pula earmasiput. Lihat,
bentuknya spiral, melingkar spiral seperti itu, seperti obat nyamuk ya. Nah, terus di sini ada saraf-saraf pendengaran dan ada nanti 3 saluran setengah lingkaran. Kita pelajari dulu koklear atau remah siput. Remah siput atau koklear, dia akan meneruskan bunyi yang diterimanya kemana? Ke saraf-saraf pendengaran. Jadi, ini fungsinya. Kita ulang sekali lagi, meneruskan bunyi ke saraf pendengaran. Nah, setelah diteruskan ke saraf pendengaran, lalu apa fungsi saraf pendengaran? Saraf pendengaran berfungsi tadi menerima bunyi, getaran bunyi dari koklea, diteruskan kemana? Diteruskan ke otak. Lalu, otak akan menerjemahkan bunyi yang kita dengar. Itu misalnya, apakah kita sudah pernah kenal dengan bunyi tersebut? Disebut apakah bunyi yang kita kenal tersebut? Nah, itu tugasnya otak. Jadi, otak menerima bunyi sebelumnya dari saraf pendengar. Jadi, saraf pendengaran fungsinya menerima bunyi untuk diteruskan ke otak. Nah, kita sudah sampai di otak, maka kita bisa menentukan bunyi apakah itu. Pernahkah sebelumnya kita mendengar bunyi seperti itu? Nah, lalu ada satu bagian lagi, yaitu saluran setengah lingkar. Saluran setengah lingkar itu berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Alat keseimbangan tubuh. Nah, jika terjadi gangguan pada saluran setengah lingkaran ini, kita bisa saja merasakan pusing atau justru kehilangan keseimbangan tubuh. Sekarang, silahkan perhatikan bagaimana rumitnya, bagaimana canggihnya sistem kerja pendengaran kita hingga kita bisa mendengar berbagai bunyi. Itu baru satu loh, baru satu di bagian indera pendengaran. Bagaimana hebatnya Allah menciptakan sepasang telinga agar kita bisa mendengarkan berbagai bunyi. Maka tugas kita sebagai hamba adalah mensyukurinya. Betapa Allah baik hati memberikan segala nikmat, termasuk nikmat pendengaran kepada kita. Selain mensyukurinya, kita juga wajib menjaganya, merawatnya, memperhatikan kebersihan telinga kita agar ia bisa berfungsi dengan baik. Jadi, proses mendengar pada manusia dapat dibuat bagan seperti ini. Gelombang bunyi akan diterima oleh daun telinga, lalu diteruskan menuju lubang telinga. Dari lubang telinga diteruskan kembali menuju saluran pendengaran ke gendang telinga, menuju 3 tulang pendengaran, lalu ke koklea, diteruskan ke saraf-saraf pendengaran, hingga akhirnya dikirim menuju otak dan diterjemahkan sebagai bunyi. Semoga pelajaran ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.